Halo Orange Squad, welcome to Monkey World Garage TV. Halo, apa kabar semuanya Orange Squad? Happy Sunday! Di minggu yang ceria ini, kita sekarang mau ngebahas motor kita lagi. Sebetulnya mungkin dulu kita pernah bahas lagi awal pertama kali motor ini kita bikin. Banyak teman-teman sih dari kemarin tuh yang minta untuk Om review lagi dong, Om bahas lagi dong motor head-onnya, Om bahas lagi dong parts yang udah diupdate, yang istilahnya update gitu, upgrade yang terupdate untuk motor yang jadi ikonnya MWG, yaitu Duke 250 full modified. Ini kita bilang Duke 250R punyanya MWG. Nah Om, pada banyak yang minta kita pada bilang Om tolong bahas, tolong review lagi ada part apa aja yang baru itu pasang. Nah oke, spesial banget. Jadi minggu ini gue pengen bahas, itu dia, gue pengen bahas motor ini, gue pengen bahas partsnya, gue pengen bahas total modifnya mungkin, bila tidak dianggap pria, tapi memang ini menjadi ikon kita. Dan ya mungkin bisa jadi reference teman-teman juga untuk memodif KTM Duke kalian khususnya gitu. Jadi silahkan teman-teman mau niru, mau ngikutin gayanya, mau jiplak kayak, mau apa kayak, monggo silahkan ya kan? Jadi silahkan dengan model-modelnya. Nah, kita mau bahas. Oke, ini Duke 250 R kita sebutnya, punya MWG. Ini tahun 2019. Jadi memang di 2019 selain RC yang kita punya sebelumnya dari 2016, kita perlu untuk di versi Duke-nya kita punya juga motor yang emang udah menjadi ikon Monkey World Garage, dan ya kita harus bikin yang keren gitu kan. Seperti gue bilang tadi, biar jadi referensi teman-teman. Nah, gue pengen bahas ini motornya. Kalau dibilang Om itu banyak banget yang udah dirubah ya, itu gimana, itu apa aja segala macam, gue bisa bilang ini mungkin udah 95% itu fully upgrade. 5% yang belum, paling tinggal velg sama kaliper belakang. Tapi nanti gue bahas kenapa gue belum ganti, ya kan? Dan kenapa belum kita update, belum kita upgrade. Yang pertama kali gue lakuin di Duke ini adalah yang gue ngerasa KTM itu kan selalu identik dengan orange, ya kan? Orange, dan orange. Gue pikir gue pengen punya motor, gue pengen nge-build motor, modified motor dengan yang berbeda gitu. Jadi gue mulai pertama kali dari segi repaint. Jadi pertama kali motor gue ambil, itu masih fully stock. Itu langsung gue repaint, totally repaint, karena kita ada Monkey World Garage Paintwork. Kita rubah repaintnya, catnya seperti lo lihat. Ada hitam sama silver. Silvernya juga dia semi kayak gunmetal tapi lebih muda. Ini Porsche silver. Terus materialnya kita pakai space shaker. Nah, memang di MWG Paintwork itu semuanya kita pakai space shaker. Dengan strapping lo bisa lihat, strappingnya gue bikin very simple. Jadi cuma full orange. Frame gue rubah, frame yang tadinya hitam gue bikin jadi tadi full orange kan, kita rubah jadi full hitam. Mayoritasnya hitam. Terus frame yang tadinya hitam kita rubah jadi silver. Tangki silver, velg depan belakang silver juga seperti lo lihat. Terus untuk bodinya itu kita, yaitu dominan hitam, tapi strapping ini menjadi signaturenya MWG karena ada beberapa. Kita udah ngerjain repaint, full repaint buat Duke 2.5 atau 390 yang new ya, second gen. Kita udah 3 kali dan semua kita bikin begini. Mereka maunya kayak gitu karena memang tanpa disadari ini jadi signaturenya Monkey World Garage untuk striping pada saat pilihan striping untuk ngecat gitu kan. Nah ini simple banget, kita bikin ini silver, terus KTM putih, terus belakang single seat juga sama, kita kasih ada sedikit striping silvernya, dan untuk kesan KTM di belakang juga putih. Nanti ntar bakalan lo bisa lihat lebih detail ya. Oke, sekarang kita bahas masalah partsnya ya. Ini yang seru sih. Jadi memang ini gue rubah, tadi gue bilang tadi
karena kita butuh icon yang baru khususnya untuk duk. Tapi di luar itu juga karena memang pasti harus fungsional. Jadi yang kita bikin di Monkey World Garage itu harus fully fungsional, 100% fungsional. Jadi bukan cuma sekedar gaya, bukan cuma sekedar mahal, bukan cuma sekedar head on. Gitu. Kalau ada orang ngomong, wah kalau mahal udah pasti bagus, belum tentu. Bisa overkill, bisa berlebihan, dan itu yang kita nggak mau, itu yang kita hindarin. Gitu. Jadi makanya di sini kita yang gue lakuin ini benar-benar sesuai dengan apa yang fungsinya. Oke, sekarang kita bahas modifikasinya ya. Kita bahas modifikasinya yang ada di motor ini. Banyak, tapi kita bahas satu persatu aja. Kita bahas pertama kali dari sisi sebelah kanan ya. Yang pertama pasti gue rubah itu adalah exhaust system. Cuman gue nggak mau terlalu berisik karena ini motor buat harian dan buat touring juga, dan udah kita buktiin motor modifikasi harus bisa touring. Pada saat ini jadi, ini kita pakai ke Jawa Timur dan aman banget sama perjalanan, no problem, no trouble. Jadi emang motor modifikasi harus layak jalan, harus fully fungsional seperti gue bilang. Yang pertama gue rubah tadi adalah exhaust system. Ini gue pakai Aero, dia black aluminium. Cuman karbonnya karbon cap yang Dove. Habis itu gue pilih untuk slip on aja. Ini sebetulnya half pipe, jadi dia aeronya slip on. Terus gue pakai cat killer. Ini produk lokal juga, ya, lokal produk yang bagus dari Kawahara untuk cat killernya. Jadi perut tengahnya masih tetap terpasang, suaranya masih adem, tapi untuk power jelas keluar. Kita dibandingin ya masih pakai katalis atau hanya slip on doang. Jadi Aero, untuk knalpot gue pilih Aero. Habis itu exhaust hanger, gue pasangin exhaust hanger karena emang kebenaran ini udah nggak goncengan. Ini single ya, maksudnya single ride buat gue riding sendirian. Ini gue pakai Evotech untuk exhaust hangernya. Habis itu untuk full step. Nah untuk full step ini gue bikin, kenapa gue ganti, karena gue pengen riding posisinya bener-bener kayak ya naked bike-nya tapi lebih ke sport gayanya gitu loh. Nanti gue juga bakalan jelasin stangnya kenapa gue bikin modelnya ke bawah. Nah ini gue pakai FXR untuk full step underbone-nya. Habis itu suspensi pilihannya tetap masih sama Öhlins BM 735 itu by Öhlins. Peruntukannya GS 310 tapi plug and play di KTM Duke. Keren karena dia 3-way suspensionnya dan bentuknya juga oke. Dia piggyback-nya nempel, tidak terpisah gitu kan. Walaupun untuk Öhlins-nya KTM sebetulnya ada dua, KT301 sama 303. Cuman 301 dia tanpa tabung, 303 itu peruntukan untuk RC. Seperti yang pakai di RC kita, tabungnya terpisah. Jadi buat gue kalau duduk kurang asik. Terus makanya gue pilih untuk BM 735 untuk Öhlins. Habis itu naik ke atas dikit, single seat, ini power parts. Ergo seat atau seat jok gue ganti juga, ergo seat. Kenapa? Karena emang ergo seat itu jauh lebih nyaman, jauh lebih enak buat lo riding lama. Dia ada memory foam-nya, dia semi gel, maka dibilang ergonomy seat atau ergo seat. Setelah itu agak ke depan dikit, tetap protection gue perhatiin, ya kan. Kita pakai ini dibilangnya engine cover. Dia by FXR juga. Ini mirip seperti power part bentuknya, ya kan. Terus untuk crash bar tetap seperti yang MWG bisa dibilang ya MWG kerjasama gitu kan, sama importirnya itu adalah SV Motec. Jadi kita untuk crash barnya kita pakai SV Motec, engine covernya kita pakai FXR. Nah, kenapa SV Motec? Karena SV Motec bentuknya kalau menurut gue paling keren. Lo bisa lihat sendiri kan. Jadi kayak superduk gitu, nggak over. Power part dia ngeluarin, crash barnya dia ngeluarin. Tapi buat gue kurang asik sih. Dia modelnya full, gayanya lebih kayak adventure. Mungkin untuk duk yang first gen itu lebih oke. Tapi kalau buat second gen, buat gue nggak asik. Gue lebih milih dan gue lebih suka SV Motec. Habis itu kita ke braking system, ya kan? Ke braking system. Mulai dari atas ini kita gue rubah pakai braking systemnya punyanya Super Adventure yang 1290, yaitu Brembo radial. Dia 18 kali 19 kalau nggak salah diameternya. Terus habis itu disc brake depan, nanti lu bisa lihat di sebelah kiri itu disc brake depan sama belakang. Oh ya, sama belakang itu gue percayain sama Motomaster, tetap
Motomaster punyanya Om Rock gitu kan, maksudnya dengan ininya dia. Ya dia pakai banget kan untuk brakingnya dia selalu Motomaster brake disc brake-nya. Kita pilih Motomaster yang flame. Yang flame kenapa? Karena bentuknya buat gue keren banget gitu loh. Bentuknya tuh keren lah kalau yang model flame, dan dia floating untuk yang depan. Kalau yang belakang fixed disc tapi modelnya flame juga. Nah, yang unik itu di sini adalah headlamp. Ini yang gue rubah gitu, dan di MWG udah banyak juga. Nanti kita akan ada videonya, kita bakalan bikin tentang headlamp ini. Headlamp kita pakai 390, kita install di 2,5. Ini yang banyak banget dan akhirnya jadi rame banget, orang pada pengen pakai headlamp 390 di 2,5. Ini headlamp kita ganti pakai OEM-nya 390. Dan bicara masalah headlamp, nanti kita bakalan bikin detailnya kenapa harus pakai headlamp 390 dan apa aja yang harus terpasang biar ini bisa fungsional. Terus untuk covernya, ini by FXR kita pasangin, jadi dia bisa, ini model smoke, dia lo bisa lihat, ini power partnya buat produk ada, dia model pakai velcro, tinggal pasang lagi. Terus windshield gue pasangin power part juga, windshield lo bisa lihat, windshieldnya power parts. Terus kalau dari segi, itu di sebelah kanan ya, tadi gue bilang, oh ya ini kopling kebenaran udah gue ganti juga. Kopling karena emang gue satu set untuk braking sama kopling itu satu set. Kopling gue pakai Magura karena emang untuk SA nih satu set di kanan kiri. Nanti lo bisa lihat zoomnya. Ini gue bikin hidrolik. Dan kenapa hidrolik? Karena emang enteng banget hidrolik. Lembut banget gitu. Jadi emang bener-bener enak banget deh. Nah ini gue pakai hidrolik, gue pakai Magura. Selangnya untuk selang hidrolik clutch-nya itu gue pakai Hel. Untuk braking line-nya juga sama gue pakai Hel. Untuk apa namanya pompa ininya nih, dibilangnya stud couplingnya itu gue pakai Kitaco. Terus apa namanya radiator hose karena memang kan agak sedikit panas ya, jadi gue pikir gue ganti biar lebih adem. Itu gue pakai Samco yang orange untuk apa namanya radiator hose-nya. Terus lo bisa lihat kayak gini, kayak ban udah pasti, juga gue upgrade. Nah, untuk ban sendiri itu gue pakai Michelin Power RS. Nah, di sini gue kenapa pilih Michelin? Karena Michelin untuk profilnya jauh lebih apa ya, lebih kelihatan gede gitu loh. Dan ini juga gue naikin size-nya, belakang pakai 160 60 17, depan 110 60 17 juga sama. Jadi emang gue gedein depan 120. Jadi belakang belakang 160, depan 120. Jadi size-nya memang gue gedein. Lo bisa lihat kan jadi kelihatan lebih keker. Kalau untuk yang lain-lainnya, maksudnya kalau dari sebelah kanan ya ada apa yang kecil-kecil karena detailing gue perhatiin banget. Kayak yang CNC parts itu gue pasangin, kayak radiator cap itu yang orange, reservoir cap, terus oil cap, terus slider set untuk fork slider sama arm slider itu juga gue pasangin, itu by FXR semua. Terus kita pasangin juga apa namanya cover disc brake. Cover disc brake itu murni produksinya MWG, kita bikin sendiri. Kita bikin cover disc brake sama sprocket cover. Jadi sprocket guard kalau dibilangnya ya. Kalau ini mungkin pelindung disc brake belakang sama yang pelindung gear, pelindung rantai sebelah kiri. Jadi itu bagian kanan. Nah, lo bisa lihat di sini kita untuk belakang tail tidy kita pasang RNG. Kenapa gue pilih selalu RNG? Karena RNG tail tidy paling simple dan bagus. Banyak brand-brand yang lain, lokal juga banyak. Tapi gue pilih RNG kenapa? Karena paling pas posisinya, jadi nggak terlalu pendek banget. Dia walaupun pendek, cuman bisa dia agak keluar sedikit, jadi oke gitu dilihatnya. Ke shape bentuknya motor tuh jadi oke. Terus untuk depan tadi gue bilang, ini kita rubah pakai punyanya Super Adventure, belakang kanan Brembo, kiri Magura. Untuk stang, ini stang unik banget dan ini sekarang udah nggak masukin lagi. Ada sih di MV Carbon, tapi modelnya beda. Ini modelnya gue limited. Ini limited, jadi dia model turun ke bawah. Makanya dengan full step underbone sama posisi stang gue, itu ridingnya kayak lo bawa motor sport. Tapi nggak sepegel motor sport gitu, tetap masih tegak. Cuma riding lo tuh enak. Jadi buat cornering,
buat handling itu jauh lebih enak dibandingin posisi standarnya. Ini gue ganti pakai DMV carbon stangnya, handlebarnya. Cuman permasalahan di KTM, banyak yang juga nanya ke kita, Om kok ganti KTM stangnya tuh susah ya pilihannya. Memang betul. Kenapa? Karena KTM itu diameternya 26. Umumnya untuk handlebar itu racer atau si diameter yang masuk ke racernya itu 22 atau 22 atau 28. Ini kita 26. Jadi emang agak-agak susah nyarinya. Cuman seperti kita bilang, MWG nggak pernah selalu explore terus, dan kita dapetin akhirnya racernya kita pakai racer 390. Racernya 690. Jadi ntar lo bisa lihat ini racer CNC untuk KTM Duke 690. Dia diameternya 28. Jadi pas banget pas gue pasangin sama stang si DMV yang karbon. Jadi emang pas banget gitu. Gue bikin supaya mix and match-nya dapet, terus fungsional dapet, terus keren yang pasti. Kalau untuk spion kita perubah ke bar N karena gue pengen stylenya tuh sekilas kayak Super Duke ya kan. Bar N-nya untuk power parts dia ada, cuman waktu itu gue belum sempat masukin. Ini gue pilih akhirnya pakai Rizoma bar N. Terus untuk shock, nah untuk bicara dari segi suspensi, kenyamanan kayak tadi gue bilang, belakang kan gue pasangin Öhlins. Udah jelas pasti enak banget. Itu udah oke, nggak no problem, udah enak banget lah. Nah depan gimana nih biar bisa mumpunin yang belakang? Itu MWG sempat kita bikin preload adjuster. Depannya nanti ntar bisa lo bakalan lihat, kita akan lihat kita bakalan shoot detailnya. Itu kita bikin preload adjuster khusus untuk KTM, Duke atau RC khususnya. Ini jadi kita bikin modelnya yang unik, warnanya dia silver sama orange. Ada logo KTM-nya. Itu maksudnya adalah kita bisa atur, kita bisa kerasin, kita bisa empukin. Otomatis pada saat lo setel keras, si suspensi lebih tinggi gitu. Terus kalau kita setel lembut, otomatis dia akan turun. Nah, itu tadi gue bilang, ini gue ganti. Terus kalau dari sisi kanan, nah ntar lo bakalan lihat view-nya, point of view-nya yang lengkap. Sama kayak tadi juga, kalau untuk mesin gue standar fully stock untuk mesin, jadi nggak ada perubahan apa-apa. Cuman kalau untuk performance ada yang kita rubah, yaitu Powertronic itu kita pasangin. Habis itu kita pasangin kayak KNN air filter, karena air filter KNN buat gue dengan spek yang oke, itu pas banget buat di 390 yang baru atau di New Duke ataupun 390 Adventure itu sama, dia air filternya sama. Dan emang yang ada saat ini ready hanya KNN, ini kita pasangin. Terus quick shifter kita pasangin karena lagi happening banget gitu kan. Saat itu mungkin bisa dibilang ini awal-awal pertama-tama KTM pakai quick shifter, salah satunya ini motornya. Selain yang RC ini dua. Ini kita pasangin juga quick shifter dari Eraser. Itu quick shifter yang memang ternyata quick shifter itu fungsional banget. Itu enak banget, nyaman dipakai buat touring, nyaman dipakai buat kendaraan berkendara hari-hari. Kalau untuk performance tadi gue bilang nggak ada rubahan mesin, maksudnya rubahan mesin di di bore up nggak ada. Kita mainnya full stock. Cuma memang ada ya komponen yang plug and play. Ada Powertronic, ada KNN air filter, busi kita ganti NGK Silver Iridium. Habis itu quick shifter kita pasangin pakai Eraser. Nah, jadi ya itu dia. Kita memang pengen ini motor tampil sempurna dengan fungsi yang sangat maksimal juga, gitu kan. Jadi ntar lo bakal lihat sebelah sisi kirinya. Depan juga sama kita pasangin yang tadi gue bilang disc brake. Yang terbaru di motor ini adalah Frando caliper. Frando caliper khususnya buat depan. Dengan pitch 80 dengan peruntukan memang peruntukannya untuk KTM RC ataupun Duke ataupun 390 Adventure. Itu kita pasang, kita ganti Frando untuk kaliper depannya. Untuk kaliper belakang belum kita ganti, tapi akan kita ganti. Kita akan ganti full Frando. Jadi untuk kaliper, untuk braking dari segi braking, untuk kaliper depan belakang kita akan ganti. Yang belakang khususnya kita akan ganti nanti dengan Frando. Sekarang belum, baru depannya aja. Itu yang terbaru. Terus kalau untuk pernak-pernik lainnya yang kecil-kecil, itu sebelah kiri juga ada tadi gue bilang chain guard yang kita bikin sendiri. Terus ada sprocket cover yang bening.
Jadi keren, kayak motor-motor big bike kan, bening kelihatan gitu si covernya, si gearnya jalan. Itu cover apa namanya, cover sprocket by FXR yang bening. Terus ada side stand enlarge buat standar samping, kayak gitu. Jadi detailingnya juga gue perhatiin banget. So, itu teman-teman. Kalau kalian pengen lihat, kalian pengen tahu, ya kalian bisa lihat ini motor Duke, ini ikonnya MWG banget. Ini ikonnya MWG banget. Ini motor kalau gue bilang udah enough banget untuk modifikasinya. Alhamdulillah juga apresiasi dari teman-teman media di motor ini lumayan cukup banyak. Dari teman-teman media, thank you banget teman-teman media yang gue nggak bisa sebut satu persatu, tapi banyak banget udah ngeliput motor ini. Karena memang ya kalau kata mereka, modifikasi bukan cuma sekedar lo modifikasi aja, tapi lo mesti lihat dari sisi fungsinya, lihat dari apa namanya, ya taste-nya gitu, nggak cuman asal part mahal, part hedon pas masuk, tapi akhirnya jadi overkill, bentuknya jadi berlebihan dan segala macam. Yang diapresiasi media itu, thank you banget teman-teman media. Nah, lo bisa lihat ini riding position-nya. Tuh. Jadi riding position-nya bener enak banget buat handling. Gitu. Ya, itu sih ngobrol-ngobrol. Kalau lo pengen tahu lebih banyak, lo pengen ngobrol, lo pengen yang ngobrol-ngobrol lagi, pengen tahu lebih banyak tentang all about KTM, tentang motor ini, Duke, tentang RC, tentang adventure gitu kan. Karena emang kebetulan lagi happening banget adventure, kita lagi bangun-bangun motor adventure. Lo bisa WhatsApp, lo bisa datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi-ngopi, tapi ingat prokesnya kita jalanin, masker tetap kepasang, jaga jarak. Gue akan sangat senang hati ngobrol-ngobrol tentang KTM. Karena emang we modified with style and passion. Jadi ini passionnya kita untuk ngebangun motor-motor kalian di saat kalian pengen modifikasi motor kalian. Khususnya KTM. Nah, gitu aja sih ulasan minggu ini tentang Duke-nya MWG. Sampai nanti kita bakalan bahas-bahas lagi video-video selanjutnya. Kita bakalan bahas lagi yang seru-seru tentang KTM, tentang parts KTM, tentang motornya sendiri gitu kan. Itu aja dari gua, Herman sign out. Sampai ketemu minggu depan di channel YouTube kita yang sama, adalah Monkey World Garage TV. Follow, subscribe, like, dan yang lain-lain pokoknya. Oke? See ya!